Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 9 Juni 2023, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai 37 dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus mengajar di bait Allah, katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin dia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari silsilah Yesus kita mengetahui saudari-saudara bahwa Yesus itu adalah keturunan Raja Daud. Garis keturunan yang secara sosial membawa rasa hormat ini mempengaruhi pandangan orang terhadap Yesus dalam hubungannya dengan Raja Daud. Secara genealogis atau secara keturunan, garis keturunan, tidak dapat disangkal saudara-saudari bahwa Yesus adalah cicit dari Raja Daud. Tetapi secara spiritual, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah penyelamat bagi semua orang termasuk Raja Daud. Makanya ketika Yesus mengajar di bait Allah saudari-saudara, dia menjelaskan agar orang tidak terlalu menekankan relasi kekeluargaan, relasi biologis, garis keturunan biologis antara dirinya dengan Raja Daud. Tentu Yesus tetap menghargai hubungan biologis itu, namun dia juga mau menekankan kealahannya dalam hubungannya dengan para leluhurnya. Bahwa ia tidak hanya sekedar anak dari Yosef dan Maria, tapi ia juga anak Allah yang hidup. Yang membawa penyempurnaan, yang membawa keselamatan bagi semua orang termasuk keluarganya. Saudari-saudara, seringkali kita begitu tenggelam dalam relasi manusiawi, relasi biologis. Kadang-kadang kita kurang menyadari dimensi spiritual dari relasi kita, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama kita. Relasi manusiawi kita akan baik dan harmonis kalau didasarkan pada kesadaran spiritual. Kalau hanya menekankan unsur manusiawi di dalam relasi, maka akan ada kecenderungan untuk saling mengkhianati dan saling bermusuhan kalau ada masalah. Saudari-saudara, mendasarkan relasi dalam kesadaran spiritual berarti melihat relasi itu sebagai sarana yang melaluinya kita mengalami kehadiran Tuhan. Dalam relasi kita merasakan sapaan, kita merasakan perhatian, kita merasakan kasih dari Tuhan melalui sesama kita. Karena itu, jangan pernah meremehkan relasi yang telah Anda bangun. Hayati dimensi spiritualnya supaya relasi-relasi manusiawi menjadi relasi-relasi yang akan terawat, yang akan tumbuh dan saling membantu untuk semakin menyempurnakan diri di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Saudari-saudara, selamat beraktivitas hari ini. Kiranya Tuhan yang penuh kasih senantiasa memberkati Anda sekalian. Allah Bapa penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengutus Yesus putramu
keturunan Daud sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Semoga kehadirannya sungguh kami hayati, kami imani, kami rasakan, dan kami hidupi di dalam setiap pengalaman, di dalam setiap peristiwa hidup kami. Bantulah kami agar kami boleh mendasarkan seluruh relasi-relasi manusiawi kami dalam relasi spiritual yang membuat setiap relasi menjadi bernuansa ilahi, menjadi bermakna ilahi. Terpujilah namamu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.